Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ola Paulina dengan NIM 23017019 dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik dari suatu novel. Novel apa itu? Yaitu novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Oke, sebelum kita masuk pada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, mari kita bahas dulu sinopsis dari novel Gadis Pantai ini. Menceritakan tentang apa sih novel ini? Oke teman-teman, novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur ini menceritakan tentang seorang gadis yang masih berusia 14 tahun. Ia tumbuh di sebuah kampung nelayan di Jawa Tengah, Kabupaten Rembang. Sehari-harinya gadis ini biasa bekerja untuk menumbuk udang, lalu memperbaiki jala untuk mencari ikan. Nah, pada suatu hari datanglah seorang utusan menemui ayah dari gadis pantai ini, yang meminta gadis pantai ini menikah dengan Bendoro. Bendoro ini merupakan pembesar setempat. Lalu menikahlah gadis pantai ini dengan Bendoro, lalu ia pindah ke tempat suaminya tinggal, hingga nasib buruk menimpa gadis pantai ini. Nah, itu saja sinopsis dari novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur ini nih, teman-teman. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel ini. Oke, yang pertama kita masuk pada unsur intrinsiknya dulu nih teman-teman. Mulai dari tema, alur atau plot, lalu ada tokoh dan penokohan, lalu ada latar atau setting, lalu ada sudut pandang, lalu yang terakhir ada amanat. Mari kita bahas. Oke, kita masuk pada tema. Tema yang diangkat pada novel Gadis Pantai ini adalah tentang kritik sosial. Bagaimana rakyat kecil atau golongan bawah diperlakukan tidak berperi kemanusiaan oleh golongan atas. Pada novel ini tentu yang menjadi golongan bawah adalah gadis pantai, dan yang menjadi golongan atas adalah Bendoro atau suaminya dari gadis pantai ini. Baik, kita masuk pada alur atau plot dari novel ini. Alur atau plot yang digunakan pada novel ini adalah alur maju. Dapat dilihat dari awal mula gadis pantai ini tinggal di kampung, lalu menikah dengan Bendoro, lalu ia pindah ke kota Bendoro ini tinggal. Oke, kita masuk pada unsur intrinsik yang ketiga, yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama tentu saja karakter utama dari novel ini, yaitu gadis pantai atau Mas Tenten. Gadis pantai ini merupakan sosok wanita yang cantik, bermata sipit, tubuhnya ini kecil mungil, dan ia merupakan sosok yang penurut. Dapat kita lihat pada kutipan berikut ini. Tokoh berikutnya adalah Bendoro. Bendoro ini merupakan suami dari gadis pantai. Ia merupakan seorang priai yang egois namun bersuara lembut, lunak, dan sopan. Karakternya ini dibuktikan dengan kutipan berikut ini.
Lalu berikutnya ada Emak. Emak ini adalah ibu dari gadis pantai. Ia merupakan sosok yang sabar dan penyayang. Karakternya ini dibuktikan dengan kutipan berikut ini. Lalu ada Bapak. Bapak ini merupakan ayah dari gadis pantai. Ia merupakan pelaut yang gagah dan dihormati di kampung. Lalu selanjutnya ada Mardinah. Mardinah ini merupakan pembantu dari gadis pantai. Ia adalah ponakan Bendoro. Lalu ada pembantu tua. Pembantu tua ini merupakan sosok yang setia, penyayang, lalu baik hati. Yang lalu ada Makpin atau Mardikun. Lalu kita masuk pada unsur intrinsik yang keempat, yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada novel ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Oke, unsur intrinsik berikutnya ada latar atau setting. Yang pertama ada latar waktu. Novel ini berlatarkan pada tahun 1930-an sampai 1940-an, di mana Belanda masih ada di Indonesia atau bahkan hampir di masa akhir penjajahannya. Yang kedua adalah latar tempat, yaitu di pesisir pantai Kampung Nelayan di Kota Rembang, lalu ada di pendopo, lalu ada di kamar, dan ada di dapur. Lalu ada juga di rumah gadis pantai. Selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana pada novel ini ada yang menegangkan, mengharukan. Dapat kita lihat pada kutipan berikut ini. Nah, itulah latar-latar atau setting pada novel Gadis Pantai ini nih teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada amanat dari novel ini. Amanat yang dapat kita ambil dari novel ini, yang pertama, sebuah jabatan atau kekuasaan janganlah membawa kita pada kesombongan. Amanat yang kedua, perilakukanlah manusia dengan adil tanpa memandang status sosialnya. Amanat yang ketiga, kita harus saling menghargai dan menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itulah unsur-unsur intrinsik dari novel Gadis Pantai ini nih teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada unsur ekstrinsik dari novel ini. Unsur intrinsik yang pertama adalah kepengaruhan. Novel ini diciptakan oleh Pramudia Anantamastur atau dikenal dengan Pramudia Anantatur. Ia lahir di Blora, Jawa Tengah pada tahun 1925 pada tanggal 6 Februari dan meninggal pada tanggal 30 April di usia 81 tahun. Nah, novel ini terinspirasi dari Satimah yang merupakan nenek dari Pramudia Anantatur ini. Satimah ini dijadikan selir oleh kakeknya yang merupakan penghulu Rembang. Unsur ekstrinsik yang kedua adalah keadaan masyarakat. Pram atau Pramudia Anantatur ini merupakan gambaran dari kebanyakan masyarakat Jawa yang tertindas oleh kolonial Belanda. Tetapi ia tidak menyerah akan keadaan dan melalui karyanya ini ia berusaha untuk melawan praktik-praktik yang tidak mengenal adab dan jiwa kemanusiaan. Baiklah, sampai sini saja pembahasan kita tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik dari novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur ini nih teman-teman. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.